Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Wow, puji Tuhan ya, semua sehat ya. Oke, biarpun sudah lama kita tidak bertemu, tapi Karo yakin adik-adik masih tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu online ya. Yuk adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mulai renungan sekolah minggu kita hari ini dengan tema Pembangunan Bait Suci. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 21. Sekali lagi ya. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 21. Sebelum Karo mulai, Karo minta supaya adik-adik membaca ayat Alkitabnya ya. Di kitab 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 21. Nanti kalau sudah baca kitabnya, jangan lupa untuk nonton video animasi yang Karoy berikan. Untuk saat ini, suara Karoy di stop dulu ya. Adik-adik silakan baca 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 21. Awal mulanya, Raja Israel yang bernama Raja Daud diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk membangun mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Semua dilakukan oleh Raja Daud. Tetapi, Raja Daud merasa belum cukup memberikan untuk Tuhan. Karena itu, Raja Daud hendak memberikan rumah untuk Tuhan. Rumah di mana tabut perjanjian akan disimpan dan terdapat mezbah untuk korban bakaran. Rumah Tuhan akan didirikan di Yerusalem, di Gunung Moria, tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud. Ketika semua persiapan sudah dilakukan, datanglah firman Tuhan kepada Raja Daud yang mengatakan bahwa pembangunan rumah Tuhan akan dilakukan oleh Salomo, anak Raja Daud. Salomo menerima perintah Raja Daud untuk meneruskan pembangunan rumah Tuhan. Hingga akhirnya Raja Daud meninggal dan Salomo menjadi raja atas Israel. Pembangunan rumah Tuhan atau bait suci terus dilakukan. Raja Salomo dibantu oleh Raja Tirus yang bernama Hiram. Dan akhirnya pembangunan rumah Tuhan atau bait suci selesai dilakukan dalam waktu 7 tahun. Akhirnya tabut perjanjian dibawa dari kota Daud menuju kota Yerusalem di mana bait suci berada dan disimpan di ruang Maha Kudus. Adik-adik, mungkin ada yang belum tahu tabut perjanjian itu apa ya? Nah, Kare bantu jelasin ya. Tabut perjanjian adalah peti berlapis emas, tempat di mana tersimpan loh batu, 10 perintah Tuhan. Adik-adik, dari renungan kita ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan kita pelajari, yaitu 1. Tanggung jawab. Raja Salomo dapat menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Raja Daud untuk membangun bait suci, meskipun baru selesai 7 tahun lamanya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan diberikan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah menjadi garam dan terang dunia. Tugas ini harus kita selesaikan sampai akhir. Alkitab katakan dalam Matius 25 ayat 23b, Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau yang pertama tadi tentang tanggung jawab, yang kedua adalah tentang ketaatan. Salomo menerima tugas yang diberikan oleh Raja Daud dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Raja Daud. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus mempunyai ketaatan. Taat akan semua pengajaran
yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang dua hal ya. Yang pertama tentang rasa tanggung jawab, yang kedua adalah tentang ketaatan. Oke? Yuk kita sama-sama belajar untuk bertanggung jawab atas tugas yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dengan taat, kita boleh melakukannya sampai akhir dan dengan sebaik-baiknya, sehingga nama Tuhan Yesus boleh disenangkan dan dimuliakan. Demikian firman Tuhan kita minggu ini. Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, baca firman Tuhan, dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.